Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Shumai la hadratin syadina khadr baik bil malak al-nasir nabi sallallahu shumai la hadratin ya Allah sya'am qadam jilan al-baghdadi shumai la sya'am guru syabah wa syahdu zanzila manzul ya Allah syajib ya Allah wa sya'am Allah wa guru syekh wa nahdi wa sya'am Muhammad didin azman sya'am Muhammad sallallahu وأما إذا لقد وصلنا اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bil asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hifdil lisan. Itu Di atasnya ya Ali. Innallaha la yastahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu he sahabat Ali. Ya aliyu wahai sahabat Ali. Innallaha sungguhnya Allah itu la yastahyi tidak malu min adzabi ghaniyin untuk menyiksa orang yang kaya sarikin yang mencuri wa alimin dan orang yang mempunyai ini wa alimin dan dosanya orang yang alim fasikin yang fasik. Innallaha sungguhnya Allah itulah yastahyi tidak malu min azabi ghaniyin untuk menyiksa orang yang kaya atau dosanya orang yang kaya sarikin yang mencuri wa alimin dan dosanya orang yang alim fasikin yang fasik. Jadi Allah itu kalau menyiksa orang yang kaya tapi hasil kekayaannya dari mencuri, dari korupsi, dari bukan haknya, Allah tidak malu untuk mengazab orang tersebut, untuk menyiksa orang tersebut Allah tidak malu. Dan kedua orang yang alim tapi fasik. Banyak orang pinter gitu, banyak orang pinter tapi enggak benar gitu, alim tapi fasik. Hati-hati ya. Jadi alim itu pinter itu bukan jaminan orang itu selamat gitu. Alim tapi kalau dia fasik maka dia tidak akan selamat dari siksanya Allah. Jadi Indonesia ini
setiap tahun tidak kekurangan dari orang yang pintar. Gitu. Setiap tahun universitas mengeluarkan orang-orang pintar, sekolahan mengeluarkan orang-orang pintar. Tapi orang yang benar itu susah gitu. Jadi kalau sampai alim ya kudu bener, jangan fasik. Pinter tapi bodohin orang, gitu. Pinter tapi minterin orang, tipu-tipu orang yang goblok ditipu, orang yang awam ditipu, itu namanya fasik. Ndak benar, fasik ndak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayadal faslun. Faslun, adapun ini ada pasal 1, itu fi hifdzil lisani, menerangkan apa itu tentang ya Allah menjaga lisan. Qala, bersabda Sapa alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, la tu'iru, janganlah kamu menyela-nyela, la tu'iru, janganlah kamu menyela-nyela ahadan, pada seseorang, bima, dengan perkara atau barang-barang, fihi, itu di dalamnya ahad, fama min lahmin, maka tidak ada adapun apa itu daging, illa wa fihi, kecuali itu tetap di dalamnya daging, apa admun, adapun apa itu tulang balung, wala kafaratun, dan tidak ada sanksi kafarat, lil ghibati, bagi orang yang ghibah, ngerasani, ngomongin orang, hatta yastahillahu, sehingga apa itu ya Allah, hatta yastahillahu, sehingga menghalalkan siapa orang yang ngerasani pada ahad, au yastaghfiru, adapun au yastaghfiru, atau meminta ampunan, minta maaf, lahu, sama ahad, ya Allah, lahu, sama ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ya Aliyu, sahabat Ali, ma khalaqallahu fil insan, ma khalaqa, tidak menjadikan siapa Allah fil insan, di dalam manusia, afdalu, itu lebih, itu afdalu, itu perkara yang lebih utama, minal lisani, daripada lisan, yadkhulu, memasukkan apa lisan, al jannata, pada surga, wa yadkhulu, dan memasukkan apa lisan, an-naro, pada neraka, fasjunhu, maka apa itu tutuplah mulutmu atau bungkemo kamu, gitu kan di sini. Tutuplah mulutmu, fainahu, karena sungguhnya lisan itu, fainahu, karena sungguhnya lisan itu, kalbun, ya Allah, itu kalbun, apa itu anjing. Fainahu, karena sungguhnya lisan itu kalbun, anjing, akurun, yang galak, jadi sampai hati-hati lisannya, lisanmu, mulutmu, hari maumu, ya, lisan sampean itu bisa masukkan sampean ke mana, surga, tapi juga bisa masukkan sampean ke neraka, ya toh. Karena apa?
Lisan itu ibaratnya di sini sebutkan kalbun akur, seperti anjing yang galak. Berarti hati-hati ya. Jangan gampang ngomong sembarangan. Lisanmu itu ibaratnya menentukan kamu juga nanti masuk surga atau masuk neraka. Ya. Tapi kalau dakwah seumpama ada kelirunya diniati belajar. Enggak apa. Maksudnya di sini hati-hati itu jaga lisanmu, ngomong seperlunya. Jadi orang itu jangan kalau dalam kitab lidah itu kumprung. Ya, jangan kumprung, jangan kebanyakan ngomong. Gitu. Banyakan teori. Tapi prakteknya enggak ada. Gitu. Jangan gampang-gampang ngerasain orang, namimah, ghibah, bahkan fitnah. Enggak usah. Ya, biasa saja jadi orang itu, biasa saja. Ya, kalau ada yang enggak cocok, ya diam. Sabar. Ya, enggak usah dibalas dengan yang aneh, didoakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai sahabat Ali. Ya Ali wahai sahabat Ali. Nah, makanya ada santri itu tirakat lisan kadang itu. Tirakat lisan itu beliau itu kadang enggak mau ngomong kalau enggak perlu. Mulutnya itu cuma untuk ngaji, hafalan kitab, hafalan andoman, hafalan doa-doa, untuk zikir, itu saja. Mungkin kalau ngomong itu seperlunya. Ya, tapi ya jangan terlalu. Diajak ngomong temannya nggak mau jawab, ini bahaya. Dikira orang kesurupan nanti. Ya, maksudnya itu seperlunya saja. Jangan terlalu banyak kan ngomong. Tandanya orang yang goblok, yang on itu kebanyakan ngomong. Ya toh, terlalu banyak ngomong tapi ngomongnya itu nggak berbobot. Muter kayak apa itu? Angin puting beliung itu. Angin puting beliung itu bukan manfaatnya, malah rusak. Itu. Ya Ali wahai sahabat Ali la tal'an. Ya Allah. Apa ini maknanya? La tal'an musliman wala dabbatan. La tal'an. La tal'an, janganlah. Apa ini maknanya? Ya Allah, la tal'an. Ya liu la tal'an, janganlah. Apa ini ya? La tal'an, janganlah. Oh, ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa sahabat Ali la tal'an, janganlah kamu melaknati, gitu loh. La tal'an, janganlah kamu melaknati musliman pada orang muslim. Ya Allah, musliman pada orang muslim, pada orang Islam. Wala dabbatan, dan janganlah apa itu ya Allah, bukan janganlah, wala dabbatan, dan pada khayawan. Ini bukan lain ya. Wala dabbatan, dan janganlah pada khayawan. Wa tarji'u, maka menjadi balik kembali apal laknatu, laknat alaika, atas kamu, alaita, atas kamu. Jadi sampai itu jangan laknati orang muslim. Bahkan wala dabbatan, dan sama hewan saja juga enggak boleh laknat. Ya toh, laknat. Jangan dolim sama orang, sama hewan. Kalau ada hewan, semut, apa mau gigit, jangan langsung dibunuh, disingkirkan. Ada ayam, jangan diusir, kalau bisa dikasih makan. Itu ya.
Jangan dilaknati hewan itu ya, kasihan ya, kasihan. Manusia juga begitu, jangan laknat. Jangan laknat sama manusia atau sama hewan, gampang laknat begini. Ya toh, karena apa? Laknatnya sampean itu bisa kembali sama sampean. Hati ya, hati sama orang muslim, sama hewan ini udah boleh laknat, karena dikhawatirkan laknatnya kita ini kembali pada kita sendiri, balik mental. Itu namanya laknat, itu kan bukan hal yang baik. Kalau hal yang baik balik ke kita nggak apa-apa. Itu susah, jadi orang baik itu susah. Kadang sudah benar, sudah baik, masih dicari-cari kesalahannya. Ketika kita salah, tambah parah dicari kesalahannya. Susah. Kita ngalah, kadang dianggap nggak punya kekuatan, nggak punya prinsip. Tapi ketika kita berusaha tetap tegak, tetap ini, dikatain begini, nggak gampang. Kalau menjadi orang yang baik itu lebih mudah, kata ulama itu, karena kita cukup diam saja, nanti yang nampak adalah kebaikan kita. Kalau orang itu menjadi orang yang baik, gitu, kita cukup diam saja, gitu, nanti yang nampak hanya kebaikan kita. Tapi yang susah itu apa? Menjadi yang manfaat, yang bermanfaat. Karena itu semua perlu perjuangan. Orang dakwah itu pasti ada rintangan, halangan itu pasti ada. Entah halangan itu datangnya dari dalam atau dari luar, entah dari dekat atau dari jauh, itu pasti ada. Tapi kalau orang yang nggak dakwah nggak terlalu, tapi kalau orang dakwah pasti ada rintangannya. Karena apa? Ya Rasulullah saja dulu rintangannya, cobaannya itu luar biasa, apalagi kita. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun. Mataharinya belum ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun. Faslun, adapun ini ada pasal 1 fil haya, dalam menerangkan tentang apa itu haya atau wirang atau malu. Fil haya ini menerangkan tentang malu, haya, sifat malu, sifat haya. Qala, bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wa sahabat Ali, ad-dinu, adapun agama, ad-dinu, adapun agama, itu kulluhu, ya semuanya agama, fil haya'i, dalam wirang atau isin, fil haya'i, di dalam haya atau malu, wa huwa, adapun haya itu antahfadu, ketika kamu menjaga ar-ra'sa, pada apa ini, kepala kamu, ra'sun, pada kepala kamu, wama dan barang hawa yang mengku ing sirah, wama dan barang hawa yang mengku, yang ada, itu saja di kepala, wal batna, dan pada perut, wama dan barang wa'aha, gini, wama dan barang wa'a, yang memuat pada perut. Jadi apa, pasal ini menerangkan tentang malu, haya, sifat haya. Orang itu harus punya rasa malu, ya, harus punya rasa malu. Orang kalau nggak punya rasa malu itu bagaimana? Gitu. Contoh, tinggalnya di masjid tapi nggak mau sholat, ini harusnya malu, ya. Tinggalnya di musola tapi nggak mau sholat, ini harusnya malu. Tinggalnya di pesantren tapi nggak mau sholat, nggak mau ngaji, harusnya
malu. Ya toh? Harus punya rasa haya, harus punya rasa malu, karena agama itu mengajarkan seseorang itu harus malu. Ya, malu itu bagaimana? Ya menjaga kepalanya itu loh. Ya toh? Dan apa-apa yang ada di kepala malu. Jadi kalau bahasa gaulnya itu punya rupa. Nah, kalau orang nggak punya malu, rai gedek. Rai gedek itu apa? Muka-muka ini nggak punya malu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun, adapun ada pasal 1 itu fil warai, dalam menerangkan tentang wirai. Apa wirai? Wirai itu hati-hati, enggak sembarangan. Qala bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Ali, wahai sahabat Ali, latina tidak ada agama itu wujud aliman bagi orang, la khosyata yang tidak mempunyai takut, lahu pada man, wala akla dan tidak ada akal, liman bagi orang, la asmata yang tidak karep mengharapkan, lahu pada man, wala imana dan tidak ada iman itu maujud, liman bagi orang, la waro'a yang tidak mempunyai wirai, lahu bagi man. Ya Allah, jadi agama itu tidak ada, tidak wujud bagi seseorang atau tidak nampak untuk seseorang selagi dia itu tidak mempunyai rasa takut, gitu loh. Maksudnya takut pada Allah. Nah, berarti ini termasuk orang yang takwa, gitu. Kalau orang itu nggak ada takutnya sama Allah, gitu, jelas agamanya itu dipertanyakan, gitu. Dan imannya seseorang itu tidak wujud atau tidak nampak kalau orang tersebut nggak mempunyai sifat wirai. Jarang orang yang tahu wirai itu, gitu. Jarang orang yang tahu wirai. Wirai itu hati-hati sekali. Kalau bukan haknya nggak mau pakai, nggak mau ngambil wirai. Orang alim fikih itu kalau wirai luar biasa. Wirai itu warok. Iya, warok, wirai. Hati-hati, nggak sembarangan. Jangan makan yang haram, yang subhat saja nggak berani. Itu wirai. Lebih baik kelaparan daripada makan yang subhat, yang haram, wirai. Intinya hati-hati, nggak sembarangan, ya. Lahu bagiman, wala ibadah dan tidak ada ibadah itu maujud, liman bagi orang, la ilma yang tidak ada ilmu, lahu bagi man. Jadi orang itu kalau ngamal tanpa ilmu, ya toh, amal tanpa ilmu atau ibadah tanpa ilmu, ibadahnya itu enggak wujud. Artinya cuma kayak apa? Busanya air laut itu loh, enggak berbobot. Jadi perlu amal ibadah disertai dengan ilmu. Ada orang sholat nggak tahu ilmunya tentang sholat, ini kurang bagus, kurang baik. Jadi orang sholat dia harus tahu ilmunya tentang sholat. Ada orang sedekah nggak tahu ilmunya tentang sedekah, ini juga kurang bagus. Tujuannya sedekah, kalau karena nggak tahu ilmunya, ujung-ujungnya malah jadi riya, jadi pamer. Ya benda, ya karena nggak tahu ilmunya, gitu loh. Jadi seluruh ibadah itu, harus didasari dengan ilmu. Gitu loh. Orang sholat nggak tahu ilmunya tentang sholat, ini kurang pas, kurang bagus. Ya harus belajar. Kalau di sini disebutkan wala ibadata liman la ilma. Nah, ibadahnya seorang itu tidak wujud, tidak nampak, kalau dia ini nggak ada ilmunya. Ilman la ilma lahu wala muru'atah.
Ya Allah, wala muru'ata dan tidak ada apa itu mempunyai wala muru'ata dan tidak mempunyai malu liman bagi orang la sodakota yang tidak ada sedekah itu maujud lahu bagi man jadi orang itu kalau nggak ada sedekahnya dikatakan di sini orang nggak punya malu, artinya kurang syukur sama Allah. Sedekah itu penting. Di mana-mana sedekah itu disebutkan, diikutkan di kitab-kitab itu. Ya. Sedekah lah. Masa selama hidup tidak pernah sedekah sama sekali, nggak punya malu sama Allah. Sudah dikasih lebih, sudah dikasih banyak. Itulah. Ya minimal sedekah 1 minggu sekali kah? Enggak mampu ya 1 bulan sekali ya enggak apa-apa. Namanya belajar. Kalau bisa ya setiap hari ya kadang belum bisa. Saya sendiri ya belum bisa. Itulah, masih belajar ya, sama-sama belajar. Wala amanah dan tidak ada aman. Wala amanah dan tidak ada aman itu santosa itu abadi liman bagi orang lasirro yang tidak ada rahasia itu maujud lahu pada mansir rahasia gitu. Sampai kalau ingin aman rahasianya itu harus ada, jangan diumbar-umbar ya, rahasia siri. Wala taubata dan tidak ada taubat itu maujud liman bagi orang la taufiqo yang tidak ada petunjuk atau taufik itu lahu ya Allah wala taubata dan tidak ada taubat itu maujud liman bagi orang la taufiqo yang tidak ada taufik itu maujud lahu untuk man gitu. Ya taubat itu nggak bisa datang kalau nggak ada taufik, nggak ada petunjuk. Petunjuk dari mana? Taubat dari mana? Petunjuknya nggak ada, gitu loh. Jadi harus ada taufik, petunjuk. Wala sakhoa dan tidak ada loman. Loman itu apa? Dermawan itu maujud liman bagi orang la haya'a yang tidak mempunyai malu lahu untuk man. Ya, orang itu kalau nggak punya malu berarti dia ini apa? Tidak sakho, berarti tidak loman, tidak dermawan. Wala sakho aliman la haya'ala lahu, berarti lomannya seseorang atau dermawannya seseorang itu tidak akan wujud ya toh bagi orang yang tidak mempunyai malu loh. Wala sakhoa, jadi orang itu apa harus mempunyai sifat haya, harus mempunyai sifat malu. Ini kalau dia la haya Allahu, kalau dia itu tidak mempunyai sifat haya atau malu ya toh, maka sifat lomannya itu tidak akan wujud, dermawannya tidak akan wujud. Ya Ali wahai sahabat Ali, ya Ali wahai sahabat Ali, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول للموت دائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi